Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan perlahan menarik tangannya sebelum mengalihkan pandangannya ke cermin batu. 1395. Angka merah yang muncul itu menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Banyak tatapan telah mengeras pada angka itu dan tak dapat mengalihkan pandangan mereka. 1395. Gumam Caoying yang matanya mengungkapkan keterkejutan saat angka itu muncul. Matanya segera tertuju pada Xiaoyan dengan penuh minat. Menarik sekali, dataran tengah ini memang memiliki banyak bakat yang tersembunyi. Aku tidak pernah menemukan orang seperti ini di masa lalu. Sepertinya pengumpulan pil akan sangat menarik kali ini, gumam Caoying. Cao Dan juga nampak tertegun saat melihat itu. Kecemburuan melintas di matanya saat dia mendengar kekaguman yang muncul dari suara Caoying. Dia jelas tahu watak Caoying. Tidak ada orang yang dilihat oleh wanita itu dengan serius. Namun Xiaoyan yang telah diejeknya telah mencapai tahap itu di depannya. Hal itu adalah pukulan yang membuatnya merasa sangat tidak enak. Ye Chong dan Xinlan yang awalnya tegang akhirnya menghela napas lega. Keduanya tampaknya telah terbebas dari beban yang berat. Hasil yang diperoleh Xiaoyan bahkan telah mencapai seperti mimpi. Mereka tidak menyangka dia akan memecahkan rekor yang dibuat oleh Caoying pada ujian pertama. Tangan Ye Chong sedikit gemetar, kekhawatirannya selama ini benar-benar lenyap saat ini. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Xiaoyan seharusnya tidak sulit baginya untuk mendapatkan setidaknya tempat ketiga di antara dua bagian yang tersisa. Panatua Cheng di samping batu nampak terkejut saat dia melihat angka itu. Dia akhirnya mengangguk sebelum matanya dengan panas menatap Xiaoyan. Dia mengerti dengan jelas bahwa angka itu mewakili kekuatan spiritual Xiaoyan yang telah mencapai kelas 7 tingkat tinggi. Selain itu, yang paling berharga dari semuanya adalah usia Xiaoyan. Dengan mampu mencapai level 7 tingkat tinggi pada usia seperti itu, kemungkinan hanya Caoying di antara generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Ujian nilai jiwa akan berakhir di sini. Orang yang menempati peringkat pertama adalah Xiaoyan yang mewakili klan Ye. Selain itu, saya juga akan memberi selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor. Sepertinya rekornya ini tidak akan rusak untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan, kata Panatua Cheng mengusap janggutnya dan tersenyum. Ia terlihat sangat bersemangat. Jika dia melaporkan masalah ini ke atas, kemungkinan akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Selanjutnya, akan ada 2 ujian terakhir. Setelah 2 ujian ini selesai, hasil akhir dari 5 ujian klan terbaik musim ini akan muncul, kata Panatua Cheng. Ia menoleh dan tersenyum pada Xiaoyan. Sikapnya juga menjadi jauh lebih ramah dibandingkan sebelumnya. Xiaoyan tersenyum menanggapi keramahan Panatua Cheng sebelum mundur 2 langkah. Saat dia menoleh, matanya tiba-tiba bertemu dengan mata Caoying. Sudut mulut Caoying terangkat menjadi lengkungan kecil yang dipenuhi dengan godaan ketika dia melihat tatapan Xiaoyan. Ujian selanjutnya disebut kendali spiritual, kata Panatua Cheng tersenyum sebelum mengeluarkan manik logam hitam. Ini adalah manik yang dibuat dari logam spiritual yang disebut manik pengujian jiwa. Jika benda ini dipegang dengan tangan, itu akan tampak sangat ringan. Namun manik itu akan tampak sangat berat bagi jiwa seseorang. Manik ini akan banyak tersebar dari langit-langit. Kalian harus menggunakan kekuatan spiritual untuk menangkap manik-manik itu. Orang yang mengambil manik-manik paling banyak akan menjadi pemenang. Peringkatnya akan ditentukan berdasarkan jumlah manik-manik yang diambil, kata Panatua Cheng melirik Caoying ketika dia berbicara sebelum matanya beralih ke Xiaoyan. Rekor ujian manik yang dibuat oleh Caoying adalah sebanyak 89 manik. Rekor ini masih bertahan sampai sekarang, kata Panatua Cheng tersenyum. Banyak tatapan segera berkumpul pada Xiaoyan ketika mereka mendengar itu. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Xiaoyan mampu memecahkan semua rekor yang ditinggalkan Caoying saat itu. Orang-orang bodoh ini benar-benar melebihkan bocah itu. Angka itu pasti karena keberuntungannya saja, kata Cao Dan mendengus dingin. Xiaoyan ini memang memiliki kemampuan. Dia tidak mengandalkan keberuntungan. Saya benar-benar ingin lihat hasil seperti apa yang akan dia peroleh pada ujian manik ini, kata Caoying tersenyum tipis. Saya pertama-tama akan mengingatkan semua orang, jangan mencoba menangkap semua manik dalam sekali jalan. Menghancurkan kekuatan spiritual sendiri adalah tindakan yang sangat bodoh dalam ujian semacam ini, kata Panatua Cheng dengan serius. Setelah itu dia berbalik dan dengan cepat menjauh. Pada saat yang sama, lubang hitam yang padat terlihat di langit-langit. Sesaat kemudian manik-manik logam hitam melesat keluar dari langit-langit. Xiaoyan dan lainnya menghindari manik-manik yang turun seperti badai. Mereka menjaga jarak satu sama lain sementara kekuatan spiritual melonjak keluar dari dahi mereka. Xiaoyan tidak menyebarkan kekuatan spiritualnya menjadi bentuk jaring.
Sebaliknya dia membentuk tangan spiritual dan dengan cepat menangkap manik-manik yang jatuh. Ini memang sangat berat, pikir Xiaoyan tertegun saat dia merasakan bobot manik yang berat. Matanya dengan cepat menyapu dan melihat Baiying dan Ciuji menghindari manik-manik yang hancur berantakan di tanah. Kekuatan spiritual yang tersebar di kepala mereka tidak memperlambat manik-manik sedikit pun. Sebaliknya manik-manik itu menembus kekuatan spiritual mereka. Sementara itu situasi Densuan dan Cao Xiu jauh lebih baik. Meskipun mereka nampak berlarian berputar-putar, mereka tidak bertindak dengan rakus saat menangkap manik-manik yang jatuh dari langit satu persatu. Setelah Xiaoyan menerima manik pertama, dia tampak jauh lebih tenang karena telah memahami bobot dan keunikan dari manik-manik itu. Sebuah pikiran segera melintas di benaknya. Tangan spiritualnya yang besar terus melesat dan menyambar manik-manik satu persatu, dan digantung di sampingnya. Sementara manik-manik yang diambil Xiaoyan terus bertambah. Ciuji dan Baiying nampak mundur karena jiwa mereka tidak dapat menahan beban berat. Ada 31 dan 43 manik di tangan mereka. Cao Xiu akhirnya juga mundur tanpa daya. Ada 56 manik di tangannya. Hanya Xiaoyan dan Densuan yang masih bertahan setelah Cao Xiu mundur. Namun ekspresi Densuan perlahan menjadi sedikit berubah saat manik-manik terus jatuh. Beberapa menit kemudian Densuan akhirnya mundur. Ada 66 manik di tangannya. Xiaoyan tersenyum ketika melihat Densuan mundur. Dia berhenti menangkap manik-manik. Ada 93 manik-manik yang berputar di sekitar tubuhnya. Xiaoyan mencentikan jarinya dan manik-manik yang berputar segera jatuh. Setelah itu dia menangkupkan tangannya dan tersenyum ke arah Densuan dan lainnya. Densuan dan lainnya hanya bisa tersenyum pahit di hadapan senyum Xiaoyan. Dari sikap Xiaoyan yang santai, jelas mereka tahu bahwa Xiaoyan belum menggunakan semua kekuatannya. Meskipun demikian, hasil yang diperolehnya telah memecahkan rekor Caoying. Wajah Baiying nampak kaku, dia tidak lagi berani mengucapkan kata-kata yang mengejek. Penampilan Xiaoyan selama 2 putaran telah membuatnya mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan memang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Sudut mulut Caoying terangkat di tengah tepuk tangan di arena yang meriah. Matanya mengamati Xiaoyan dengan penuh minat. Selama bertahun-tahun, Dan Chen adalah satu-satunya orang yang dia anggap serius sebagai lawan di antara alkemis. Namun sekarang sepertinya ada tambahan lawan yang lain. Panatua Cheng tersenyum saat memperhatikan Xiaoyan. Ada ekspresi puas yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. 93 manik, itu 4 manik lebih banyak dari Caoying saat itu. Selain itu, Xiaoyan hanya melakukannya dengan santai. Tidak buruk, Xiaoyan masih tetap yang pertama di putaran kedua ini. Densuan di urutan kedua, sedang Cao Xiu urutan ketiga, kata Panatua Cheng tersenyum. Ye Chong dan Xinlan menunjukkan senyum yang lebih pekat di wajah mereka ketika mereka mendengar kata Panatua Cheng dari arena. Penampilan Xiaoyan yang mendominasi benar-benar melebihi harapan mereka sejak awal. Ujian terakhir sangat sederhana. Kalian berlima akan memasuki lingkaran ini dan menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung satu sama lain. Orang terakhir yang tersisa di lingkaran adalah pemenangnya, kata Panatua Cheng tersenyum. Mereka berlima mengangguk mendengar itu. Namun mereka baru saja akan memasuki lingkaran ketika suara memikat tiba-tiba terdengar di arena. Panatua Cheng, klan Cao ingin menempatkan pengganti. Apakah kami diizinkan untuk melakukannya? Semua tatapan di dalam ruangan berbalik saat mendengar suara indah itu, dan akhirnya berhenti di lekuk tubuh Caoying yang memikat. Lekuk tubuhnya terlihat jelas saat dia meletakkan tangannya di atas meja dan mencondongkan tubuhnya yang cantik ke depan. Panatua Cheng terkejut dan mulai sedikit cemberut. Panatua Cheng, menurut aturan, klan yang memenangkan kompetisi terakhir berhak mendapatkan satu pengganti. Saya tidak akan mencoba hal yang lucu. Hanya saja tangan saya terasa gatal dan ingin mencobanya. Apa yang kamu katakan? Kata Caoying tersenyum tipis. Panatua Cheng sedikit mengerutkan keningnya, ekspresinya juga sedikit tidak berdaya. Ia merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Mata semua orang di arena berkumpul segera pada Xiaoyan menunggu keputusannya. Xiaoyan menatap Caoying yang tersenyum. Karena Nona Caoying sudah mengatakannya seperti itu. Aku akan terlihat seperti orang yang tidak peduli jika aku tidak bermain denganmu, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Senyum memikat terungkap di wajah Caoying yang mempesona saat dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Tuan Xiaoyan pandai bicara, kata Caoying tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia melayang dan dengan lembut mendarat di arena. Matanya yang cantik menatap Cao Xiu dan dengan lembut berkata, Kakak Cao Xiu, izinkan aku untuk bermain. Cao Xiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Posisi Caoying dalam klan sangat tinggi. Bahkan klan Cao harus memperlakukan kata-katanya dengan serius. Cao Xiu hanya bisa perlahan mundur dan kembali ke kursinya. Panatua Cheng tidak banyak bicara setelah mendengar Xiaoyan setuju.
Karena tidak ada pertanyaan, silahkan masuk ke arena, kata Panatua Cheng seraya menunjuk ke lingkaran merah. Xiaoyan dan lainnya mengangguk mendengar itu sebelum masuk arena dan menjaga jarak satu sama lain. Kelimanya menempati 5 titik di lingkaran merah dan duduk bersila. Mereka hanya akan menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung tanpa perlu menggeser tubuh mereka. Panatua Cheng perlahan melangkah mundur ketika dia melihat bahwa mereka berlima sudah siap. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ayo mulai ujian. 5 gelombang kekuatan spiritual yang kuat segera melonjak keluar dari tubuh kelimanya dan menyelubungi tubuh mereka. Mata mereka berhati-hati saat melihat sekelilingnya. Kekuatan spiritual mereka yang melonjak akhirnya berubah menjadi 5 ular piton yang saling bertabrakan di tengah arena dengan cara yang sangat kacau. Riak spiritual tak terlihat menyebar dari titik tabrakan menyebabkan angin kencang menyebar ke sekitar arena. Tabrakan spiritual yang kuat ini menyebabkan 5 sosok di dalam lingkaran nampak bergetar. Xiaoyan dan Cao Ying hanya sedikit bergetar. Di sisi lain, Den Xuan, Bai Ying, dan Qiu Ji dipaksa mundur cukup jauh oleh kedua kekuatan itu. Mata Xiaoyan tertuju pada Cao Ying tak jauh di depannya. Cao Ying adalah lawan terkuat dalam pertempuran ini. Selama tabrakan jiwa tadi, Cao Ying dengan jelas menyerangnya. Den Xuan dan dua lainnya terkena imbas dalam pertempuran mereka. Kekuatan spiritual Xiaoyan dan Cao Ying jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Pertarungan spiritual ini benar-benar telah menjadi pertarungan antara Xiaoyan dan Cao Ying. Senyum di wajah Cao Ying mengembang dan tangannya yang bentuk segel tiba-tiba mengeras. Kekuatan spiritualnya dengan cepat berkumpul di sekelilingnya setelah segel tangannya terbentuk. Dalam sekejap, spiritualnya berubah menjadi burung Phoenix spiritual. Burung Phoenix mengepakkan kedua sayapnya menyebabkan ruang nampak terdistorsi. Pergilah, kata Cao Ying dengan lembut menekan jarinya ke udara kosong. Teriakan Phoenix yang jelas tiba-tiba bergema di ruangan besar. Ia mengepakkan sayapnya saat membawa angin liar dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Dengan kecepatan Phoenix, ia muncul di atas Xiaoyan dalam sekejap. Namun saat hendak menyerang, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan teriakan dingin keluar dari mulutnya. Hancurkan! Tangan spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul ketika suara Xiaoyan terdengar. Setelah itu dengan keras menghantam kepala Phoenix. Angin melintasi satu sama lain dan membawa gelombang badai spiritual yang liar dan ganas menyebabkan retakan di tanah yang keras. Tubuh Xiaoyan yang duduk di tanah dengan paksa didorong ke belakang sejauh 3 langkah. Sementara Cao Ying mundur 2 langkah. Den Xuan dan Qiu Ji berdiri dan menangkupkan tangan mereka ke Panatua Cheng sebelum meninggalkan arena. Dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya akan dirugikan. Bai Ying mengatupkan giginya dengan erat setelah kedua orang itu menyerah. Dia menatap Xiaoyan yang hanya terfokus pada Cao Ying. Ekspresi gelap dan kejam melintas di matanya. Segel di tangannya tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritual meletus dari tubuhnya sebelum berubah menjadi piton besar yang dengan ganas meluncur ke arah Xiaoyan. Kamu tidak tahu batasanmu. Gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya saat merasakan serangan mendadak dari Bai Ying. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan pilar spiritual yang sangat besar dengan kuat ditembakkan dan bertabrakan dengan piton. Ketika keduanya bertabrakan, piton spiritual yang ganas segera hancur. Wajah Bai Ying dengan cepat memucat saat tubuhnya terhempas menabrak tanah dengan keras dan memuntahkan darah. Banyak seruan terdengar di arena saat semua orang melihat Xiaoyan mengalahkan Bai Ying sampai dia ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang dari klan Bai saling memandang. Suasana hati mereka segera menjadi putus asa. Mereka tidak lagi merasakan kebanggaan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Xiaoyan tidak mengedipkan matanya setelah mengalahkan Bai Ying. Matanya kembali tertuju pada Cao Ying yang menunjukkan senyuman pesona yang mengandung perasaan berbahaya. Kamu memang sangat kuat dan tidak melakukan yang terbaik selama ujian tadi, kata Cao Ying perlahan merentangkan tangannya. Saat ini hanya ada kita berdua. Selama kamu dapat menerima 3 serangan tangan spiritualku, aku akan mundur dari pertandingan. Tentu saja jika kamu mundur sekarang, kamu masih berada di posisi kedua dan klan Ye masih tetap selamat. Karena itu, kamu akan menerima seranganku atau kamu akan pergi, kata Cao Ying tersenyum manis dengan tangannya yang terentang di depannya. Nona Cao Ying, silahkan serang, kata Xiaoyan tersenyum. Tuan Xiaoyan memang memiliki sikap yang luar biasa. Jika itu masalahnya, wanita muda ini akan mengungkapkan ketidakmampuanku, kata Cao Ying tersenyum. Cao Ying perlahan mengulurkan tangannya dan membentuk segel di tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat terbentuk di telapak tangannya menyebabkan sebagian ruang nampak terdistorsi. Xiaoyan menatap tajam ke arah tangan Cao Ying dan mengerutkan keningnya saat merasakan kekuatan spiritual yang tidak biasa berkumpul di telapak tangannya. Para alkemis zaman kuno mampu melepaskan kekuatan spiritual mereka hingga batasnya. Teknik semacam ini disebut kemampuan jiwa. Serangan ini cukup kuat. Hati-hatilah, kata Cao Ying tersenyum. Xiaoyan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar itu. Matanya menjadi sedikit panas saat dia melihat segel tangan yang aneh di tangan Cao Ying. Sepertinya kemampuan jiwa itu adalah semacam serangan spiritual yang tidak biasa digunakan dalam latihan.
Mungkinkah kemampuan jiwa juga dibagi menjadi serangan dan pelatihan? Pikir Xiaoyan. Sudut mulut Cao Ying terangkat sedikit setelah dia merasakan tatapan Xiaoyan. Segel di tangannya segera berubah menyilaukan. Kekuatan spiritual Cao Ying yang sangat kuat menggumpal di tangannya, akhirnya berubah menjadi telapak tangan spiritual yang meluncur ke arah Xiaoyan. Telapak spiritual misterius, teriak Cao Ying dengan dingin. Ekspresi Xiaoyan nampak serius saat melihat itu. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari dahinya, akhirnya berubah menjadi tinju spiritual, yang dengan kejam menghantam telapak tangan. Tinju dan telapak tangan berbenturan dengan keras menyebabkan gelombang angin meletus dari titik benturan. Gelombang kuat menggulung tanah terbuka di bawah dan lantai batu yang keras nampak mengeluarkan suara ledakan dan pecah. Tubuh Xiaoyan diguncang hingga mundur sejauh 10 langkah sebelum perlahan berhenti. Ayo lagi, kata Xiaoyan yang mengalami kerugian dengan pertukaran pertama. Namun wajahnya tetap tenang dan menatap Cao Ying dengan mata panas. Kejutan melintas di mata Cao Ying ketika dia melihat Xiaoyan hanya mundur 10 langkah pada serangan pertama. Kekuatan spiritual yang kuat kembali melonjak di kedua telapak tangannya. Mata Xiaoyan memanas saat dia melihat segel tangan Cao Ying dengan cepat berubah. Gumpalan api hijau giok perlahan naik di kedua matanya. Senyuman lembut terlihat di wajah Cao Ying setelah segel di tangannya terbentuk. Tangan kirinya tiba-tiba didorong ke depan dan telapak tangan yang lebih kuat meluncur ke arah Xiaoyan. Sementara telapak tangan meluncur ke arah Xiaoyan, segel di tangan Xiaoyan berubah. Akhirnya berubah menjadi telapak tangan dan bertabrakan dengan telapak tangan Cao Ying. Xiaoyan kembali didorong ke belakang dan meninggalkan jejak yang dalam di sepanjang arena. Tinju Xiaoyan dengan keras menghantam tanah dan membentuk lubang sebelum tubuhnya berhenti. Dia sedikit menoleh dan melihat hanya ada 3 meter dari jarak garis merah di arena. Ayo lagi, kata Xiaoyan tersenyum. Ekspresi Cao Ying nampak berubah melihat itu. Segel di tangan kanannya yang ditahan perlahan berubah. Setelah itu telapak tangan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul seperti badai yang membawa raungan naga bergema di arena. Xiaoyan dengan tajam melihat telapak tangan Cao Ying yang disertai badai spiritual meluncur ke arahnya. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan dan telapak tangannya menjadi segel. Ketika segel di tangan Xiaoyan yang sangat asing dilepaskan, kekuatan spiritualnya yang lebih kuat dengan cepat melonjak di tangannya. Mata Cao Ying tiba-tiba menyipit saat melihat segel di tangan Xiaoyan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk pertama kalinya ketika dia melihat segel tangan Xiaoyan yang mirip dengan yang dia lepaskan. Segel di tangan Xiaoyan berombak dan lambat. Dia tampak seperti seorang yang baru saja mempelajarinya. Sementara segel di tangannya sedang dibentuk, kekuatan spiritual yang lebih kuat meresap di sekelilingnya dan melonjak di tangannya. Mata Cao Ying terkejut saat dia melihat itu. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan mengingat semua segel tangannya hanya dalam waktu singkat dan bahkan bisa menggunakannya. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah telapak tangan yang semakin mendekat. Sesaat kemudian segel di tangannya tiba-tiba berhenti dan teriakan rendah keluar dari tenggorokannya saat telapak tangannya didorong ke depan dengan kuat. Suara angin tajam bergema di ruangan setelah telapak tangan didorong keluar akhirnya bertabrakan dengan telapak Cao Ying. Riak spiritual yang kuat menyapu dari titik benturan dan menyebar di arena. Riak spiritual yang kuat menyapu dari titik benturan dan menyebar di arena. Badai spiritual yang mengamuk berlanjut sesaat sebelum perlahan menghilang. Mata Cao Ying tidak berkedip saat dia menatap Xiaoyan di depannya. 3 telapak tangan telah aku lepaskan. Kamu telah menang, kata Cao Ying dengan lembut. Xiaoyan sedikit tersenyum saat mendengar itu. Dia berdiri melihat garis merah ada di belakangnya. Dia telah menerima 3 telapak tangan dan tidak keluar dari lingkaran merah. Menurut kesepakatan, dia telah memenangkan pertandingan ini. Kata-kata Cao Ying baru saja terdengar ketika arena menjadi jauh lebih tenang. Ekspresi Klan Chao menjadi lebih kaku. Mereka tidak pernah mengira Cao Ying akan kalah. Bajingan ini sangat beruntung, gumam Cao Dan. Xiaoyan bukanlah orang biasa. Selain Cao Ying, tak satu pun dari kita bisa melawannya. Namun ini hanya pertukaran awal. Jika mereka bertemu di pertandingan pil, Xiaoyan mungkin tidak bisa mengalahkan Cao Ying, kata Cao Xiu. Wajah Ye Chong dan Xin Lan dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan saat melihat itu. Xiao Yi dan Tian Huo juga tersenyum saat melihat kegembiraan di wajah keduanya. Nona Cao Ying, terima kasih telah bersikap lunak padaku. Jika Anda benar-benar menyerang dengan telapak tangan lain, saya mungkin tidak lagi mampu untuk menerimanya, kata Xiaoyan tersenyum. Kamu diam-diam telah mempelajari segel tanganku, kata Cao Ying sedikit tersenyum sambil mengangkat matanya saat melihat sikap Xiaoyan yang bebas dan santai. Xiaoyan merasa sedikit canggung saat mendengar ucapan Cao Ying yang terus terang. Cao Ying tersenyum saat melihat sikap Xiaoyan itu. Dia dengan lembut berjalan ke sampingnya saat matanya yang bening menatap Xiaoyan. Jika Tuan Xiaoyan punya waktu, kita mungkin bisa bertukar pikiran berdua. Saya juga tahu beberapa keterampilan jiwa lainnya. Itu akan tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk mempelajarinya, kata Cao Ying tersenyum. Xiaoyan melihat wajah mempesona yang berada di dekatnya. Riak naik di dalam hatinya bersama dengan kehati-hatiannya. Jika aku punya waktu,
Aku pasti akan menemukan Nona Chowing untuk berdiskusi, kata Xiaoyan tersenyum. Ujian pil akan segera dimulai. Aku harap bisa bertemu denganmu di sana. Aku tahu sebelumnya kamu juga menahan, kata Chowing melihat Xiaoyan dengan penuh makna. Senyumannya dipenuhi godaan sebelum berbalik dan berjalan meninggalkan arena. Xiaoyan hanya menghela napas melihat sosok itu pergi. Sepertinya wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.